Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami atau final project kami yang berjudul atau bertema deteksi penggunaan masker menggunakan bahasa pemrograman Python dan Deep Learning atau CNN. Oke, yang beranggotakan saya sendiri, Imam Nugroho dengan NIM 198304008 dan teman saya Adika Prasakoko dengan NIM 198303432. langsung aja kita ke pemateri cara penginstalan library dan tahapan-tahapan deteksi mask dan cara-cara installnya itu dijelaskan oleh Atika. Silakan Mas Atika. Ya, baik. Untuk menjalankan program ini, pertama kita harus mengenal yang namanya TensorFlow. TensorFlow ini merupakan sebuah framework machine learning yang memiliki fitur image. Jadi memiliki fitur untuk pengenalan gambar. Kemudian untuk TensorFlow ini membantu kita dalam membuat neural network dalam skala besar. Dan TensorFlow ini buatan Google yang berarti sifatnya open source. Kemudian untuk menginstal TensorFlow, kita ketikkan perintah pip install TensorFlow. Untuk TensorFlow sendiri di sini ada dua, ada TensorFlow CPU dan juga GPU. Bagi kalian yang memiliki laptop dengan GPU Nvidia, itu bisa install yang versi GPU. Oke, kalau sudah, kalian install menggunakan pip install. Jadi, pip itu adalah paket installer. Jadi kalau kita mau menginstal library Python, kita bisa menggunakan pip. Nanti kalau sudah berhasil terinstall, kita buka Python lalu kita import TensorFlow ASTF. Lalu kita print tr___ version. Ini untuk melihat versi dari TensorFlow kita. Kalau saya di sini menggunakan TensorFlow yang GPU. Kemudian kita install OpenGV. Ini merupakan library untuk pengolah gambar dan video. Untuk menguji apakah sudah terinstall atau belum, kita bisa masuk ke idle Python, kemudian kita import CV2. Jika diimport seperti ini tidak error, maka CV2 berhasil diinstal. Lalu cetak versi OpenCV kita, ketikkan cv2__version__. Selanjutnya kita menginstal Keras. Ini merupakan framework yang digunakan untuk membangun model neural network. Untuk menginstal Keras, jika berhasil, kita import Keras seperti ini, kemudian print Keras __version__ untuk melihat versi dari Keras. Yang terakhir kita install Immutils. Ini adalah library untuk pengolahan gambar. Jika sudah diinstal semuanya, kemudian kita lanjut mencari wajah. Di sini ada beberapa tahapan. Mask detector. Yang pertama ada contoh wajah tanpa masker. Kemudian kita melakukan deteksi wajah. Saat kita melakukan deteksi wajah, akan muncul bounding box yang akan menyeleksi area daerah wajah. Kemudian di crop ke bentuk ROI atau region of interest. Kemudian kita detect facial landmark. Jadi itu akan mendeteksi titik-titik yang ada di wajah kita. Lalu kita cari gambar masker, lalu kita tutupi wajah tersebut dengan masker. Untuk dataset yang digunakan ada dua, yaitu dengan masker dan tanpa masker. Untuk struktur directory, untuk menjalankan program ada dataset yang berisi wajah dengan masker dan wajah tanpa masker. Lalu di situ ada example contoh-contoh wajah. Lalu di bagian face detector ada deploy.proto.txt, kemudian res10_300x300_SSD. SSD itu merupakan sebuah framework pendeteksi gambar yang menggunakan cafe model yang di akhir itu. Kemudian ada perintah detect_max_image.py itu untuk pengujian, detect_max_video.py itu untuk mendeteksi wajah secara real time, dan kalau yang trend max detector itu digunakan untuk latihan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Bisa dilanjutkan rekan saya untuk bagian perkodingan. Oke. Nah, setelah mengetahui cara penginstalan dan tahapan-tahapannya, mari kita langsung aja ke codingannya. Oke.
Nah, dari sini saya akan melihatkan dari kode pelatihan. Dari kita lihat ada beberapa library yang diimport atau dimasukkan, yaitu TensorFlow, Keras. Makanya di sini saya menjelaskan bagaimana menjelaskan cara install TensorFlow, bagaimana cara install Keras. Ada juga Emotils. Kalau Anda kan sudah menginstal Anaconda, ada Matplotlib, Pilot ini atau NumPy, nah otomatis akan terinstall. Jadi sarankan kalian menggunakan Anaconda saja. Oke, di sini ada argumen-argumen yang dibutuhkan, ada argumen dataset. Makanya kita tulis strip dataset atau bisa kita tulis strip D seperti ini. Kalau sudah dilakukan, maka akan muncul sebuah gambar bernama plot.png. Plot.png ini akan menggambarkan gambar validasi dan validasi data loss. Lalu dia juga menghasilkan model. Nanti setelah training berhasil, dia akan memunculkan sebuah file namanya massdetector.model. Nah, setelah kita melakukan training, kita akan mendapatkan model. Model ini akan digunakan untuk mengenali objek wajah yang ada di maskernya. Jadi kita mendapatkan sebuah model. Lalu di sini ada inisialisasi untuk learning thread, kemudian epoch dan batch size. Ini namanya batch size, BS atau BS. Nah, jadi di sini kita lihat ada learning rate-nya ada 10 pangkat min 4 atau 0,0004. Fungsi dari learning rate ini untuk meningkatkan efektivitas dari parameter tingkat pembelajaran, di mana tingkat pembelajaran merupakan parameter yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan belajar dari jaringan backpropagation. Dan di sini menggunakan jaringan saraf tiruan itu. Nah, jadi learning rate-nya ini udah ideal. Kalau terlalu banyak akan overheating. Untuk epoch atau jumlah pelatihannya ada 20 epoch atau ada 20 iterasi. Lalu back size jumlah sampel data yang disebar ke neural network. Jadi kalau punya 100 dataset, kemudian basis-nya kita berikan 5, maka dari 100 dataset tersebut dibagi 5, maka mendapatkan 20 data. Jadi basis ini merupakan sampel data yang disebar ke neural network. Oke, kalau begitu kita langsung aja lakukan training. Kalian masuk ke dari face detector, kalian ekstrak, kemudian kamu buka command prompt, lalu ketikkan atau jalankan file transmark detector, ketikkan python transmark detector .py. Jangan lupa masukkan argumen dataset, lalu tuliskan folder dataset karena nama foldernya adalah namanya dataset. Oke, kemudian kita coba untuk enter untuk menjalankan. Nah ya, tunggu sebentar. Kalau misalkan pertama menjalankan, akan muncul tulisan seperti pertama kali, tapi ini sudah saya coba, jadi langsung ke loading image. Nah, oke, kita tunggu sebentar karena di
Python Train Max ini akan lama, soalnya loading image-nya terlalu banyak karena akan diiterasi. Nah, ini 20 ini yang dimaksud iterasi. Nilai epoch-nya adalah 20 soalnya tadi. Oke. Ini akan melihat loss dan akurasinya. Prosesnya baru berjalan dari epoch pertama sampai epoch 20. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya menggunakan TensorFlow yang GPU. Bedanya GPU sama CPU itu lebih cepat di GPU karena memakannya lebih cepat. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke. Nah, di sini masih menunggu yang ke epoch kedua, jadi agak lama. Kita tunggu terlebih dahulu. Udah berjalan ke epoch 2. Di Python Train Max ini lama ya, soalnya dia harus me-epoch dan BS-nya tadi, jadi satu persatu akan makan waktu lumayan lama. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai tahap-tahapannya. Nah, ini sudah sampai ke epoch 20. Nah, kita lihat ada precision, recall, F1 score, support menggunakan mask dan tidak menggunakan masker. Nah, oke. Dari accurate ada keluar, macro average keluar, weighted keluarnya. Nah, di sini juga akan auto save menjadi detektor model. Nah, akuratnya ini sudah sampai 100%. Nah, ini sudah sangat akurat seharusnya. Oke, selanjutnya kita lihat akan muncul file plot.png yang berisi hasil training. Nah, sampai 100% akurasinya, lossnya sangat kecil. Oke. Ini grafik hasil training loss dan akurasinya. Kemudian akan muncul mask detector.model yang akan kita uji. Nah, kita coba deteksi adakah masker apa belum. Kita masuk ke example, kita masuk command prompt Python text mask.py, parameternya image, example-nya ini alamat, gambar yang saya uji. Kita menggunakan yang ini hi.jpg, kemudian kita enter, itu akan muncul hasil pengujiannya. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, ya, di sini hasil dari pengujian model yang telah kita hasilkan. Di sini terlihat bahwa model telah berhasil kita buat dengan baik, dengan akurat, untuk penggunaan masker sampai 99% atau sudah 100%. Jadi sudah berhasil diidentifikasi. Oke, selanjutnya kita coba untuk mendeteksi yang non masker. Oke. Ya, non masker. Python terus .py terus remix slash
example salah satu next di example kita cari yang non max tuh kita coba yang t.jpg. Kita lihat apakah dia bisa mendeteksi. Nah, di sini bisa kita lihat sistem juga sukses untuk mengidentifikasi yang tanpa masker. Di sini terlihat 100% bisa tahu kalau orang ini tidak menggunakan masker, seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke deteksi real time video. Nah, real time video kita jalankan real time video. Untuk melakukan real time video sangat mudah sekali dengan menjalankan pattern seperti ini. Cukup Python detect .py, cukup gini aja. Nah, di sini saya akan mencoba real time-nya apakah live videonya bisa apa tidak. Kita lihat sebentar. Oke, kita enter. Nah, di sini kita tunggu sebentar apakah mau untuk membuka kamera live-nya. Nah, di sini tuh saya belum pakai masker, maka akan terlihat no mask 100%, akan deteksi masker, tidak pakai masker. Nah, selanjutnya kita coba tutupin pakai masker, apakah bisa? Nah, oke, bisa ya. Nah, ini bisa, berarti yang live videonya bisa. Oke, dari kita sudah akan final projectnya selesai. Saya Imam. Saya Adika Aptasa Koko. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.